Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Oka Saputra. Saya berasal dari program studi S2 Pendidikan Fisika FMIPA Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan mata kuliah AI dalam pembelajaran fisika di pertemuan kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas kesempatannya kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah Artificial Intelligence dalam pembelajaran fisika. Ya, sebelum kita masuk pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mulai sesuatu dengan berdoa dulu. Oke, monggo Mas Gilang dipimpin untuk berdoa. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Nah, hari ini materi yang akan saya bawakan itu terkait pengenalan konsep dasar AI dalam implementasinya dalam pembelajaran fisika. Gitu. Oke. Ini merupakan CPL dan CPMK kita pada mata kuliah ini ya. Tetapi untuk pertemuan kedua ini itu di CPL 1 yaitu mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan, dan budaya nasional serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya. Dan CPMK yang pertama ya, yaitu kalian itu diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar AI serta relevansinya dalam pembelajaran fisika. Oke, jadi pertemuan 2 ini fokusnya di CPL 1 dan CPMK 1 juga. Oke, ini saya punya sedikit video ini, disimak dulu. What exactly is artificial intelligence? We speak of AI when computer systems perform tasks that usually require human intelligence. This includes, for example, recognizing images, making decisions, or engaging in dialogue. To do this, the AI systems must be equipped with knowledge and experience. This can be achieved in 2 ways. You can program each individual instruction so that the machine solves the task step by step. This is comparable to a cooking recipe or assembly instructions. Alternatively, you can use programs that learn from data themselves. This enables them to detect relevant information, draw conclusions, or make predictions. This is known as machine learning. We all have probably dealt with AI at some point in our lives. When we watch films, listen to music, or shop online, AI gives us recommendations about what we might like. AI is capable of converting spoken language into text and translating it into other languages. AI is a central component of robotics. Robots make our everyday lives easier or take on strenuous activities. Self-driving vehicles recognize their environment through AI and can react to it. AI is becoming increasingly important within medicine. It supports doctors when diagnosing diseases. Also, more and more patients use AI-based apps for initial diagnosis. In the educational sector, AI helps to individualize learning activities, for example, on digital learning platforms. AI is becoming increasingly important. Once we understand how AI works, we can better gauge where it can support everyday activities at home and at work, and where we would rather make our own decisions. AI will not replace humans, but it is getting better and better at supporting us. For this, we need an AI-competent society. Oke, terkait video singkat yang saya sampaikan tadi, ada yang bisa kasih tahu ke saya nggak kira-kira apa maksud dari video tadi? Oke, silakan Gilang. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak. Menurut saya, dari apa yang telah disampaikan di video tadi, AI itu diciptakan sebagai tools atau alat bantu untuk memudahkan pekerjaan kita.
mulai dari bidang di rumah ataupun pekerjaan seperti yang telah disampaikan di video. Dan AI meningkatkan apa yang kita ingin buat sehingga dia jadi lebih maksimal dan dapat tercapai sesuai apa yang kita inginkan. Oke, good. Jadi AI itu sebagai alat bantu ya? Oke. Ini saya lupa namanya, Mas siapa? Anas. Makasih tambahkan. Menurut Anas, sepakat tidak kalau misalkan AI itu bisa menggantikan kita sebagai calon guru atau dosen nantinya? Tidak, kata AI itu sebenarnya seperti Mas Gilang katakan, ya itu adalah alat bantu untuk decision makernya itu sendiri kembali ke manusianya itu sendiri. Yang lain gimana? Sepakat nggak? Sepakat. Sepakat. Jadi jangan pernah gunakan AI untuk buat skripsi ya, fullnya ya, atau tesis nanti, jangan gitu. Jadi AI itu sebagai alat bantunya. Oke, sekarang mengapa AI itu kadang menjadi solusi bagi pendidik, entah itu guru atau dosennya? Dulu ya, tanpa AI itu menggunakan waktu berjam-jam untuk menyusun yang namanya modul ajar kalau jadi guru. Oke, ini Mas Gilang udah berapa tahun jadi guru? Pernah ngajar kan kemarin ya? Iya. Ya, udah berapa tahun jadi guru? Udah 6 bulan. 6 bulan. Oke, ada yang udah lebih dari 1 tahun mungkin? Saya sudah 2 tahun. 2 tahun jadi guru. Oke. Biasanya kalau ngajar itu kan nyusun modul ajar. Berapa lama kira-kira dibutuhkan oleh membuat modul ajar dalam satu bab? Kalau dalam satu bab itu biasanya bisa kayak berminggu-minggu. Berminggu-minggu kan? Kayaknya. Itu dulu sebelum ada AI. Nah, sekarang udah pakai AI belum? Masih belum nyoba gitu karena takutnya nggak sesuai atau gimana gitu. Oke, good ya. Jadi dengan menggunakan AI, waktu ketika kita membuat modul ajar atau kalau dosen itu namanya RPS itu jauh lebih singkat. Ya. Kemudian membuat soal, rubrik dan LKPD itu secara manual itu dulu. Sekarang kita boleh menggunakan AI. Kita boleh pakai AI. Ya. Selanjutnya materi tentang diferensiasi sekarang lebih gampang. Kemudian karena waktunya lebih singkat, ya otomatis waktu yang berlebih itu kita bisa gunakan dengan hal yang lain. Kalau saya sebagai dosen dulu waktu saya itu habis di dalam merencanakan, tetapi dengan AI saya bisa memangkas waktu. Jadi sisa dari waktu itu yang biasa saya gunakan saya pakai untuk meneliti dan lain sebagainya. Jadi saya bisa lebih memanfaatkan hal tersebut. Ya. Selanjutnya, mitos atau fakta. Nah, ini kemarin sempat rame nih. AI akan mengganti profesi guru. Oke, ini ibu siapa yang di belakang? Ya, lupa namanya. Siapa? Ayah. Iya. Oke, menurut jenengan, setuju tidak kalau misalkan AI itu akan menggantikan guru nantinya? Tidak, karena AI itu cuma membantu saja. Hanya membantu Ya, saja. hanya membantu untuk memudahkan agar lebih mudah untuk menjelaskan atau untuk lebih mudah menjelaskan ke murid-muridnya. Oke, hanya mampu menjelaskan ya. Jadi Ya. menurut Ayah, ketika siswa ada problem terkait masalah keluarga, AI itu tidak bisa memberikan hal-hal seperti tadi kan? Oke, itu salah satu bukti bahwa memang AI itu tidak bisa menggantikan kita sebagai seorang guru atau pendidik. Oke? Selanjutnya, AI itu selalu menghasilkan jawaban yang benar. Setuju nggak? Tidak. Setuju nggak? Enggak. Enggak. Ya. Jadi AI itu tidak selalu akan memberikan jawaban yang benar. Hati-hati, apalagi bapak dan ibu ini kan sudah ada beberapa yang jadi guru dan mungkin nanti akan jadi dosen sama seperti saya ya. Kalau misalkan bapak dan ibu mengajarkan hal yang salah ke peserta didik, itu akan diturunkan lagi ke yang akan datang. Jadi pakai AI itu secara bijak. Kemudian menggunakan AI berarti tidak perlu berpikir lagi. Nah, betul nggak itu menurut kalian? Enggak, ya.
Jadi AI itu membantu menyusun ide awal, sedangkan guru itu tetap bertanggung jawab terhadap kualitas, konteks, dan kesesuaian dengan pembelajaran. Ya. Kemudian AI hanya untuk guru yang ahli teknologi. Ibu saya itu udah 50-an ya, tapi masih bisa pakai AI, masih bisa diajarkan. Ya, apalagi jenengan-jenengan ini kan masih muda ya. Jadi guru muda jadi masih bisa menggunakan AI, ya. Kemudian AI membuat guru menjadi malas, faktanya tidak seperti itu ya. Kalau misalkan AI digunakan secara bijak, AI itu mengurangi pekerjaan administratif sama seperti tadi yang telah saya sampaikan. Ya. Ini sudah saya gambarkan di mana AI itu sebagai co-pilot. Ya. Bukan autopilot. Oke. Sekarang muncul pertanyaan. Pak, AI yang cocok dipakai oleh kita, seorang guru atau nanti dosen itu apa saja? Nah, ini akan menjawab tadi CPMK yang tadi saya sampaikan di awal. Ya. Ini sudah saya ringkas ya, kurang lebih. Ada berapa ini? 8 AI yang direkomendasikan oleh Bapak dan Ibu semua sebagai calon guru atau dosen dalam mengajar nantinya. Ada ChatGPT, ada Gemini, ada Claude. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Kalau misalkan Inggris kan Claude. Copilot dan sampai sekarang itu Canva juga ada AI-nya. Ya. Dari ke-8 AI ini, sudah ada yang pernah pakai belum? Sudah. Oke. Ini Mas udah pakai AI apa aja nih dalam mengajar? Udah pakai ChatGPT buat merancang modul ajar ke PD. Terus untuk gambarannya bisa pakai Gemini biasanya untuk generate. Oh. Iya. Terus untuk Claude ini untuk mereview dari modul ajarnya itu ada kurang lebihnya tuh. Oh, oke. Kemudian Mbak Aya biasanya pakai AI apa? Saya biasanya pakai ChatGPT. ChatGPT, Ya. satu AI aja? Ya, satu AI tapi Pro. Pro? Iya. Oke. Bayar berapa itu biasa per bulan? 100-an. 100-an ya? Oh, nanti saya belajar sama Aya supaya murah ya. Oke, ini kurang lebih 8 AI yang bisa dipakai dalam pendidikan. Ya. Tadi saya senang ya. Jadi ketika kita pakai AI tidak disarankan itu hanya menggunakan satu AI. Ya. ChatGPT itu kan ada tingkatan-tingkatannya kalau nggak salah. Ada yang Go itu kalau nggak salah 75.000 ya. Ada yang plus dan sebagainya. Itu semakin mahal, semakin deep juga dia mencarinya. Gemini itu terkenal karena dia lebih bagus lagi menyajikan gambar, editing gambar, video dan lain sebagainya. Ya, kemudian saya juga sepakat dengan Dava. Cloud ini juga untuk dokumen-dokumen panjang itu dia jauh lebih juara dibandingkan semua AI ini. Semua sudah saya coba dalam mengajar. Kemudian kalau terkait bahan presentasi, editing dan sebagainya, cari tema, ya jelas saya pakai ini. Tanpa AI. Silakan dipakai, dicoba semuanya, ya. Semua ini bisa dipakai dalam dunia pendidikannya. Guru, dosen boleh pakai. Selanjutnya ini, ya. Rahasia AI yang berkualitas itu tergantung dari prompt yang dibuat oleh Bapak dan Ibu. Prompt itu apa, Pak Oka? Jadi prompt itu apa yang kalian perintahkan ke AI itu. Ya. Jadi, kalau Bapak dan Ibu itu menjadi guru, itu hindari prompt yang kurang jelas. Jadi, buatkan modul ajar fisika. Hasilnya itu terlalu umum, tidak sesuai kurikulum, perlu banyak revisi dan sebagainya. Ini menurut saya prompt yang salah. Prompt yang berkualitas itu seperti ini ya. Buatkan, Anda adalah seorang dosen pendidikan fisika. Jenengan kan guru ya. Anda adalah guru pendidikan fisika. Kalau mau lebih rinci lagi di mana dan kapan gitu ya.
Buatkan modul ajar kurikulum merdeka materi hukum Newton pada kelas 10 SMA menggunakan model PBL. Sertakan tujuan pembelajaran, langkah-langkahnya, asesmen, dan rubrik penilaiannya dalam bentuk tabel. Kalau mau lebih lengkap lagi, kamu sampaikan. Kondisi laboratorium di sekolah saya itu seperti ini. Nah, itu pasti jawabannya akan lebih bagus dibandingkan yang ini di awal tadi. Ya. Ini struktur prom yang baik itu RTCOC. Bukan nama game ini ya. Jadi ada role, teks, konteks, output, sama konsepnya seperti apa. Jadi hindari buat yang sesingkat itu. Saya beri contoh, oh ini Pak Oka bohong nih ya. Mari kita coba. Jadi sebelum masuk ke ruangan ini saya udah coba tadi ya. Buatkan modul ajar fisika SMA pada materi tekanan hidrostatis. Ya. Nanti dia akan buat seperti ini. Dia akan kirimkan saya sebuah file. Kita cek filenya seperti apa. Oke. Ini masih sama nggak dengan modul ajar yang dibuat oleh Bapak dan Ibu? Masih ya? Ini termasuk informasi umum ya? Masih, oke, sesuai. Sekarang kita lihat CP-nya. Menjelaskan, mengidentifikasi, sama menganalisis. Kira-kira nih, cocok tidak untuk level anak SMA? Kalian itu mengajarkan anak-anak SMA hanya mampu menjelaskan pengertian. Kurang. Nah, berarti terbukti kan bahwa ketika kita menggunakan prompt yang tidak jelas, AI itu akan mengirimkan jawaban, tetapi ini kurang tepat. Ya, karena dia masih umum. Tetapi kalau misalkan kalian buat prompt-nya, ini saya sudah kasih contoh ya. Kalau kalian buat prompt-nya lebih jelas ya. Nah, ini. Berikut merupakan CP ya. Jadi kok Pokat tidak pakai rumusan tadi? Jadi kalau pakai rumusan tadi itu baru pertama digunakan gitu. Tapi kalau kalian sudah sering menggunakan AI itu akan tahu namamu siapa, umurmu berapa. Bahkan kalau sering pakai AI, kalau kamu tanya hari ini saya pakai baju apa, dia tahu kamu pakai baju warna apa. Makanya itu kadang kalau beberapa orang-orang yang memang penting itu kamera laptop itu ditutup. Ya. Ini saya kasih contoh ya, AI ya. Berikut merupakan CP pembelajaran ya. Oke, kemudian buatkan tujuan pembelajaran dan ATP untuk Kurmer dan pendekatan deep learning menggunakan model PBL. Saat ini kondisi lab di sekolah itu saya lengkap dan terdapat kit. Oke, masih ingat nggak tadi yang bandingkan ya? Ini TP-nya tadi. Ada berapa TP-nya? 5. Mari kita lihat kalau kita pakai prompt yang lebih lengkap. Coba lihat. Mana yang lebih bagus? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Lengkap malah ini. Ada pertemuan 1 sampai pertemuan keberapanya. TP-nya lengkap. Aktivitas deep learning-nya ada. Tahapan problem based learning-nya ada. Jenis assessment-nya ada. Lengkap sekali. Sangat lengkap. Ya, dibandingkan yang tadi. Oke. Saya lanjut lagi nih. Ya. Biasanya saya kalau susun RPP atau kalau dosen itu namanya RPS ya. Jadi saya tidak langsung buatkan, enggak. Tapi saya buat satu-satu kayak tadi. Jadi TP-nya seperti apa, CP-nya seperti apa, dan sebagainya. Ini ada bawa laptop kan? Oke, mari kita coba ya. Coba buat ini kan struktur dari modul ajar nih. Ada identitas, informasi umum, terus ada apa lagi nih? Ada CP-nya, kemudian ada apa lagi? Tujuan. Selanjutnya. Oke, lanjut. Oke. Oke. CP-nya kan udah ya? Oke. Sekarang yang coba buka ChatGPT.
ChatGPT yang nggak ada boleh coba di HP. Di HP-nya kan ada ChatGPT ya. Oke, boleh coba di HP. Sekarang tugas kalian ya membuat kira-kira apa yang gampang ya? Ini aja dulu deh, pertanyaan pematik. Silakan buat pertanyaan pematik dengan prompt yang ini tadi. Oke, waktunya cukup ya. Ada yang bisa bacakan tidak promnya? Oke, 2 orang. Saya ke tadi kan Mas Gilang Muda, sekarang saya ke Iva, Bu Iva. Silakan Bu Iva. Baik, kalau dari saya kan saya disesuaikan sama prompt itu ya Bapak. Oke. Jadi kayak Anda adalah seorang guru pendidikan fisika, buatkan pertanyaan pemantik mengenai materi momentum impuls dan tubuhkan untuk kelas 11 SMA. Nah, di sini saya coba pakai model pembelajarannya yang inquiry building. Oke. Terus tapi melalui pendekatan deep learning. Oke. Akhirnya ya ada dan kayak langsung lengkap, ada pertemuan pertama itu materinya apa, terus nanti stimulusnya gimana. Nah, ini ada beberapa pertanyaan pemantik, jadi nggak cuma satu gitu. Oke. Jadi prompt yang saya berikan tadi bisa digunakan? Bisa. Oke. Saya rasa itu dulu ya pertemuan kita pada pertemuan kedua kita pada pagi hari ini ya. Tapi sebelum itu saya mau simpulkan dulu nih terkait perkuliahan kita pada pagi hari ini. Ada berapa kira-kira AI yang direkomendasikan untuk guru atau dosen? 8. Ada yang bisa sebutkan? 3 aja mungkin? Ada yang bisa? Oke, 1. Sebutkan lagi salah satunya. ChatGPT. Ini Dari Gemini. Gemini terus. Ada Canva AI. Canva AI. Ya. Banyak AI yang kita bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tetapi ingat, AI itu sebagai alat bantu ya, bukan sebagai sesuatu yang akan menggantikan pekerjaan kita nantinya. Apalagi peran Bapak dan Ibu sebagai seorang guru atau dosen nantinya ya, jangan terlalu terpaku di AI. Gunakan AI sebagai alat bantu dan gunakan sebijak mungkin. Ya. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, mungkin saya mau sampaikan juga nanti ada penugasan di LMS, nanti login aja di SSO kalian ya. Silakan diisi ya, pertemuan berikutnya nanti akan diperiksa. Baik, itu dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.